saudara-saudara, selamat datang ke ibadah online kami pada hari ini. Saya berharap kita semua sehat-sehat, stay safe. Ini ada informasi tambahan untuk Anda. Kami sudah kembali ibadah di gereja setiap hari Minggu pada pukul 1.30 siang. Kami undang Anda sekalian datang beribadah bersama kami di Emmanuel Assembly of God. Untuk informasi selanjutnya, hubungi kami di kantor gereja di nomor 644 55566. Kami senang sekali bisa ketemu Anda di gereja. See you. Tuhan Yesus memberkati. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalan di hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk wajah hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Biarlah pada saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Biarlah Roh Kudus boleh menuntun dan memimpin setiap kami, baik saya yang menyampaikan maupun saudara-saudara yang mendengarkan firman ini. Bapa, kami menyerahkan saat ini, waktu ini, di mana Engkau, Roh Kudus, kami mempersilahkan bekerja di dalam setiap kami, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, hidup, tumbuh, dan berbuah.
Terima kasih, pimpin kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita sampai kepada bagian yang terakhir daripada surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu pasalnya yang ke-6. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran kita sedang mengambil tema tentang panggilan gereja. Pertama, gereja sebagai tubuh Kristus, gereja sebagai bait Allah, gereja sebagai misteri, gereja sebagai manusia baru, gereja sebagai mempelai, dan gereja sebagai prajurit. Saudara, di dalam pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ketiga diterangkan tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang dilakukan untuk gerejanya. Dan kemudian di dalam pasal 4, pasal 5, dan awal dari pasal 6 ini dihimbau, diajak, kita ditantang bagaimana kita harus hidup mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Bagaimana kita harus hidup, dan kemudian dalam pasal 6, bagian yang awal itu juga melanjutkan tentang bagaimana hubungan-hubungan antara keluarga, dan ditutup dengan bagaimana panggilan gereja sebagai prajurit. Dan hari ini kita sedang membahas gereja sebagai prajurit, tetapi sebelumnya saya hanya mau mengingatkan bahwa kita belum menyelesaikan tentang bagian dari pasal yang kelima tentang panggilan untuk keluarga harmonis. Saudara, di dalam akhir dari pasal yang kelima itu dijelaskan tentang bagaimana hubungan suami istri, dan kemudian di dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat bagaimana hubungan orang tua dan anak, dan kemudian pasal 6 ayat 5 sampai dengan ke-9 hubungan tuan dan hamba. Saya mau kita sebelum masuk kepada panggilan gereja sebagai prajurit, saya mau kita menelusuri, ya, ini bagian yang penting. Seorang prajurit dianjurkan, diajak untuk memiliki keluarga yang harmonis. Pertama, tentang hubungan suami istri. Di dalam ayat yang ke-22, 25, dan ayat yang ke-33 di situ dituliskan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, saya mengambil bagian daripada PowerPoint dari salah satu yang saya dapatkan dari CWS. Di situ dikatakan, ini adalah rahasia perkawinan bahagia. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 33 diterangkan sebagai berikut, seorang istri memiliki satu kebutuhan dasar. Apa kebutuhannya? Yaitu perlu untuk dikasihi. Dikatakan apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka seorang istri tidak akan berbahagia. Kepada seorang suami dikatakan kebutuhan dasarnya adalah merasa dihormati, perlu untuk dihormati. Dikatakan apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, apabila kebutuhan itu terpenuhi, maka ia berbahagia. Dengan kata lain dikatakan, apabila masing-masing kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, segala sesuatu seakan-akan menjadi gila dalam tanda kutip, ya, akan chaos, akan berantakan. Pasangan-pasangan akan bereaksi secara negatif satu kepada yang lain. Nah, kemudian bagaimana hubungan orang tua dan anak? Dikatakan dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak,
Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kecenderungan untuk tidak taat itu ada di dalam setiap kehidupan manusia yang dilahirkan di muka bumi ini karena dosa, ya, karena keturunan Adam. Tetapi ini merupakan satu anjuran di mana bagaimana anak-anak itu harus mentaati orang tuanya. Dan kata lain yang dipakai di sini juga menghormati. Dan kepada bapak-bapak dikatakan jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah. Mungkin saya hanya tekankan sedikit khususnya kepada orang tua, bagaimana kita mendidik anak itu bukan waktu kita marah, tetapi waktu kita perlu untuk mendisiplin mereka. Pada waktu mereka melakukan hal yang tidak taat dengan firman Tuhan, pada waktu mereka memberontak, dan pemberontakan itu sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Pada waktu itulah mereka perlu untuk dididik, mereka perlu untuk didisiplin, mereka perlu untuk dinasehati. Kita tidak boleh dengan sengaja membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak pada waktu anak-anak melihat apa yang kita lakukan, tetapi pada waktu mereka melakukan, mereka dianggap salah. Itu pun bagian daripada membangkitkan amarah mereka. Itu sebabnya sebagai orang tua, kita pun harus memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Kalau kita menginginkan anak-anak kita melakukan firman Tuhan, kita pun harus melakukan firman Tuhan. Dengan cepat saya akan melanjutkan hubungan ini antara tuan dan hamba, karena kita nanti akan membahas tentang bagaimana panggilan gereja sebagai prajurit. Di dalam ayat 5, 8, dan 9 dituliskan, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Saudara, kita diingatkan orang-orang yang bekerja, orang-orang yang memiliki majikan, bos, atau tuan di dalam hidupnya. Inilah nasihat. Ini tidak hanya berbicara kepada hamba dalam pengertian seorang yang rendah saja, tetapi kepada semua pekerja. Ini pun berlaku. Supaya kita dikatakan kita harus mentaati Tuhan kita yang ada di dunia ini. Kita harus mentaati mereka seperti kita mentaati Kristus. Kita dikatakan kita harus tulus hati. Kita harus memiliki rasa takut dan gentar, artinya kita tidak boleh asal-asalan bersikap, kita juga harus tetap menghormati mereka. Dan dikatakan kepada Tuhan, kepada semua yang berposisi sebagai majikan atau bos atau tuan di sini, dikatakan biarlah kita berbuat baik. Kita tidak memandang rendah. Saudara, kalau perhatikan hubungan-hubungan ini, hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan tuan dengan hamba. Kalau menurut apa yang diketahui sebelumnya di dalam tradisi orang-orang Yahudi, saudara, bahkan itu menjadi seperti kehidupan mereka, itu lebih mengarah kepada searah, ya, searah dalam arti istri harus tunduk kepada suami, anak harus mentaati orang tua. Kepada hamba harus sungguh-sungguh mentaati tuannya. Itu lebih ditekankan. Tetapi di dalam pengajaran ini Paulus menekankan harus ada hubungan timbal balik. Suatu keadaan yang lebih diarahkan kepada keseimbangan, bukan hanya satu arah. Dari orang yang merasa lebih berkuasa itu harus diresponi dengan orang yang di bawah. Tetapi Paulus menekankan hubungan yang baik adalah hubungan dua arah. Bagaimana yang satu melakukan bagiannya,
yang satu juga melakukan bagiannya. Mari saudara kita masuk di dalam bagian berikutnya, dan saya mau katakan hubungan atau panggilan keluarga harmonis ini merupakan sesuatu yang sangat penting, merupakan suatu landasan atau fondasi bagaimana kita hidup sebagai prajurit. Saudara, kita tidak mungkin menjadi seorang laskar kalau kita memiliki keluarga yang berantakan. Kalau kita tidak bisa menjadi teladan di dalam keluarga, di rumah, tetapi kita menjadi prajurit, menjadi laskar, itu sulit sekali. Itu sebabnya ini tidak bisa dipisahkan. Nah, kita akan masuk bagaimana gereja dipanggil sebagai prajurit, tentunya prajurit Allah di sini. Saudara, saya akan membagi menjadi 4 bagian. Di dalam pasal 6 ayat yang ke-10 sampai 20 ini dikatakan, yang pertama, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kedua, kita harus mengenali musuh kita. Ketiga, kita harus berdiri tegap. Dan kemudian yang keempat, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, saudara, kuat di dalam Tuhan. Ayat 10, akhirnya setelah kita dipersiapkan sedemikian rupa, kemudian kita menjadi orang-orang yang meresponi apa yang Tuhan lakukan, dan kemudian kita hidup dalam panggilan kita sebagai manusia baru, mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus, salah satunya juga memiliki keluarga yang harmonis. Kemudian Paulus katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, ada kata yang saya tuliskan dengan warna merah di situ, hendaklah kamu kuat. Itu sebenarnya kata dari kata Yunani endunamoste, yang artinya hendaklah kamu dikuatkan. Dan dikuatkan oleh apa? Dikatakan dikuatkan oleh kekuatan kuasanya. Kata kekuatan kuasanya itu juga dituliskan di dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 20. Dikatakan di Efesus pasal 1 ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Saudara, dikatakan kita kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam diri kita sendiri, bukan karena kita kuat, bukan karena kita orang yang luar biasa, bukan. Tetapi kita kuat di dalam Tuhan. Dan kita dikuatkan oleh kekuatan kuasa yang luar biasa, yang hebat dikatakan, yang membangkitkan Yesus dan kemudian mendudukkan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kuasa yang luar biasa inilah saudara yang harus menguatkan kita. Kemudian berikutnya saudara dikatakan kita harus mengenali musuh. Saudara, bukan berarti kita harus kenalan dengan iblis, bukan. Tetapi kita harus mengenali, artinya kita harus tahu siapa musuh kita. Saudara, dalam ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kita harus tahu siapa iblis. Dia adalah penipu, dia adalah jahat, dia adalah licik, dia tidak kelihatan, dan dia sangat agresif. Dia selalu menyerang. Dan sasaran daripada iblis ini adalah menjauhkan kita dari Allah.
menggagalkan rencana Allah. Saudara tahu di dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga kita mempelajari bagaimana Allah memiliki rencana yang luar biasa. Dan Yesus datang ke dunia ini supaya rencana Allah itu bisa digenapi. Dan Roh Kudus diberikan, dicurahkan supaya kita bisa menggenapi rencana Allah. Tetapi iblis memiliki sasaran supaya rencana Allah itu gagal dalam hidup kita. Dan kita menyangkali dia, menghancurkan kita. Saudara, ini pekerjaan iblis. Cara iblis bekerja. Di dalam bahasa Inggris dikatakan deceive, divide, and destroy. Deceive, menipu. Divide, memisahkan, memecahkan. Supaya tidak unite, supaya tidak bersatu. Destroy, menghancurkan. Inilah cara-cara iblis bekerja. Dan kita harus tahu polanya, kita harus tahu tujuannya apa. Saudara, jangan sampai kita bingung siapa musuh kita. Banyak orang yang bingung. Musuh kita adalah manusia, orang, teman, sahabat, saudara, keluarga. Bukan, saudara. Tetapi musuh kita adalah penipu, licik, jahat, tidak kelihatan, dan selalu menyerang dengan agresif. Dan dikatakan berikutnya yang ketiga, kita harus berdiri tegap. Di dalam ayatnya yang ke-11, 13, dan ayatnya yang ke-14, saya bacakan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan. Itu artinya kita dikatakan stand firm, melawan tipu muslihat iblis. Kemudian ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Kata mengadakan perlawanan itu pun memiliki root, ya, akar yang sama dengan kata stand firm. Pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, tetap stand firm. Dan sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, ayat yang ke-14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, stand firm. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mencari orang yang dapat diserang, saudara. Kita harus siap, kita harus berdiri tegap. Kita tidak menunggu saat kita diserang, baru kita siap-siap. Kita tidak seperti itu, saudara. Tetapi di dalam peperangan, melawan iblis yang jahat, yang licik, yang suka menipu, yang tidak kelihatan, yang agresif ini. Dan sewaktu-waktu, setiap saat dikatakan, selalu berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Itu dikatakan oleh Paulus, kita harus berdiri tegap, selalu siap, serius, saudara. Tidak bermain-main dalam hidup ini. Kemudian yang keempat, ini agak panjang, bagaimana kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari yang jahat itu berbicara bukan tentang hari-hari yang jahat. Kapan hari-hari yang jahat? Hari yang jahat itu di mana waktu iblis menyerang. Saat kita harus mengambil keputusan yang benar. Dan kita harus mengizinkan kuat kuasa Allah itu. Kita harus mengenali siapa musuh kita. Kita harus berdiri tegap. Dan kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dan untuk itulah, saudara, mari kita mempelajari bagian ini. Saudara bisa melihat gambar ini sebentar. Dan senjata Allah itu dibagi dua, ya, senjata Allah untuk pertahanan dan senjata Allah untuk menyerang. Untuk pertahanan itu adalah ikat pinggang, baju zirah, kasut, dan perisai. Sedangkan senjata untuk menyerang di sini dikatakan pedang roh, yaitu firman Allah,
dan juga kita harus berdoa di dalam roh. Mari kita mempelajari ikat pinggang. Berikat pinggang kebenaran. Saudara, iblis seperti yang saya katakan, dia adalah penipu, dia adalah pembohong, dan kita harus melawannya dengan kebenaran. Pada zaman Alkitab, ya, prajurit Roma itu mengenakan sabuk, saudara, ikat pinggang dari kulit yang lebarnya sekitar 5-15 cm. Dan di sabuk itu, di ikat pinggang itu, selain itu untuk melindungi bagian tubuh kita, tubuh daripada prajurit itu, di situ juga dipakai untuk menggantungkan pedang, ya, untuk menggantungkan pedang supaya pedang itu ada tempat, yaitu di ikat pinggang tersebut. Nah, saudara, kita di sini dikatakan kita bukan hanya mengetahui kebenaran, tapi kita juga harus hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia dan diri sendiri. Kita harus mempunyai komitmen untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan dan mentaatinya. Harus mempunyai keputusan yang tegas, saudara. Kita tidak bisa, ya mungkin sesekali kita bolehlah, ya kita bohong-bohong sedikit. Kita harus firm, saudara. Kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Bukan hanya tahu, oh ini kebenaran, oh Tuhan memiliki kebenaran seperti ini, tapi kita hidup di dalamnya. Dan kemudian saudara, kita harus berbaju sirah keadilan. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan righteousness, ya, breastplate of righteousness. Kita di sini dikatakan baju sirah itu untuk melindungi bagian hati, ya, di bagian dada sini, dan itu untuk perlindungan hati. Dengan kata lain, menjaga hati kita bersih, memiliki gaya hidup yang saleh. Bukan berarti kita tidak bisa salah, tetapi kita harus memiliki gaya hidup, memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk melakukan firman. Itu maksudnya. Saudara, bagaimana kita terus merindukannya. Ada kalanya mungkin kita melakukan kesalahan. Kita tidak perfect, tetapi jangan sampai ini menjadi suatu alasan. Ya, memang kita tidak sempurna. Tuhan juga mengerti, bukan itu. Tetapi kita harus serius sungguh-sungguh. Dan kita harus hidup melakukan firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, saudara, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Di dalam ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Selalu diperlengkapi dan siap memberitakan Injil kepada orang-orang lain dan melakukan hal itu meskipun ada kesukaran. Orang Kristen dapat dibantu untuk bertekun dan setia. Saudara, prajurit Romawi itu memiliki sepatu yang sangat kuat, ya, bukan hanya haknya tinggi, tetapi haknya ini pun memiliki seperti sesuatu yang bisa bertahan, tidak mudah kepleset, saudara, ya. Jadi itu yang menyebabkan prajurit Romawi itu bisa berdiri tegak karena sepatunya kuat dan itu bisa tidak mudah untuk terpleset. Begitu juga dengan kita. Dikatakan kita harus memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil. Injil itu sesuatu yang merupakan kabar kebenaran. Kebenaran tentang Allah yang memberikan pengharapan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan, yang menyatakan kebenaran. Dan itu bisa mendatangkan damai sejahtera kalau kita mengetahuinya. Dan pada waktu kita mengetahuinya, kita juga memberikan keyakinan kepada orang lain. Kita memberitakannya kepada orang lain. Dan waktu itu kita lakukan, saudara. Dikatakan itu memampukan kita untuk kita lebih kuat, lebih teguh, dan kita tekun dan setia. Kemudian perisai iman, Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Berbicara tentang iman. Saudara tahu perisai itu untuk menolak, ya, semua senjata api yang diluncurkan oleh musuh, ya, oleh siapapun, entah itu bentuknya panah, entah itu bentuknya api, ya. Dan perisai itu adalah untuk menolak, untuk menahan. Dikatakan di sini iman. Saudara,
Saya kutip dari salah satu tulisan yang dikatakan, iman yang kecil itu seperti begini. Ya, saya tahu Allah bisa melakukan. Tetapi kita tidak tahu apakah Allah melakukannya untuk kita. Ya, saya tahu Allah bisa melakukan, itu iman yang kecil. Tetapi iman yang besar kita katakan begini, ya, Dia akan melakukan. Tetapi saudara, ada iman yang sempurna yang mengatakan Dia sudah melakukan. Bukan akan lagi, sekalipun itu belum terjadi, tetapi dia percaya. Orang yang memiliki iman yang sempurna, orang ini percaya bahwa Allah sudah melakukan. Iman tidak hanya datang begitu saja, saudara. Seperti di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, iman tidak hanya asal datang, tetapi iman itu adalah orang yang selalu mau mengerti, mau belajar, mendengar firman, membaca firman, dan itulah yang akan menguatkan iman. Kemudian yang berikutnya, saudara, ketopong keselamatan. Ketopong memberikan perlindungan pada kepala, dan kepala adalah tempat kedudukan dari otak kita yang mempertimbangkan, yang juga mengerjakan kesadaran berpikir, motivasi, dan juga pengendalian. Dan sebagai ketopong melindungi kepala seorang prajurit, ketopong keselamatan melindungi kesanggupan mental orang Kristen terhadap pengaruh-pengaruh yang tidak saleh. Saudara, ketopong keselamatan itu berbicara tentang perlindungan pikiran ini. Ya, kita sudah diselamatkan. Itu tidak berbicara tentang keselamatan, tetapi berbicara tentang perlindungan pikiran ini. Dikatakan, saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mengisi pikiran ini dengan hal-hal yang dituliskan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 tadi. Supaya itu boleh menjadi ketopong keselamatan bagi prajurit Kristus. Yang kemudian saudara, yang berikutnya pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang adalah senjata untuk menyerang, seperti yang saya katakan tadi. Bagian yang di atas adalah senjata untuk pertahanan, dan ini adalah senjata untuk menyerang, yaitu pedang roh. Dikatakan firman Allah. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, iblis perlu diserang dengan firman Allah. Waktu Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus sebagai anak Allah, Tuhan Yesus tidak menggunakan kekuatan manusiawinya, tetapi Tuhan Yesus mengutip ayat firman Tuhan. Pada waktu si pencoba itu datang, pada waktu iblis itu datang untuk memerintahkan kepada Tuhan Yesus mengubah batu-batu menjadi roti, Tuhan Yesus mengutip firman Allah. Dikatakan manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulutnya. Begitu juga seterusnya, saudara bisa membaca itu di dalam Injil Matius. Tuhan Yesus dengan 3 pencobaan melalui apa yang iblis serang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyerangnya kembali dengan firman Allah. Firman Allah berkuasa, saudara. Firman Allah bisa menghancurkan segala apa yang menjadi rencana iblis. Kemudian yang terakhir, saudara, kita harus berjaga dan berdoa. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, ini berbicara bukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengizinkan Roh Kudus berdoa bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang memiliki kuasa itu, yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dikatakan kita harus berdoa setiap waktu. Kita juga harus berjaga-jaga. Dan saudara, kita juga dihimbau, doa kita selalu self-center sifatnya, selalu kepada diri kita sendiri. Tetapi Paulus mengatakan, berdoalah untuk segala orang kudus.
termasuk kita juga di situ, termasuk orang-orang yang lain yang berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Kita perlu untuk mendoakan mereka. Yang terakhir, saudara, berjaga dan berdoa. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, doa menghubungkan kita dengan kekuatan Tuhan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh secara spiritual. Dan kita tahu, saudara, komunikasi di dalam pertempuran itu seringkali menjadi perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Terutama merujuk pada tentara, saudara perhatikan. Prajurit harus mengikuti instruksi dari komandan mereka. Itu penting sekali. Doa adalah tindakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan perlu kita ketahui, saudara, dikatakan di sini, kita juga harus berdoa di dalam roh. Mengerahkan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan kita sendiri. Kemudian dikatakan kita harus waspada. Kita tidak boleh menganggap remeh musuh yang tidak kelihatan ini. Dan kita juga harus berdoa dengan tekun, saudara. Tidak berhenti-hentinya. Kita bukan berarti terus kemana-mana kita terus berdoa. Bukan itu, tetapi kita dikatakan tekun, saudara. Kita setiap saat kita berhubungan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, Paulus menyoroti pentingnya untuk berdoa, untuk kebutuhan orang percaya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya self-center, tetapi kita berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, sebagai kesimpulan, mari kita mengingat bagaimana kita memperkuat hubungan di dalam keluarga, dan bagaimana kita hidup sebagai prajurit Kristus. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus mengenali musuh kita. Kita harus berdiri teguh. Dan kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mari, saudara, kita masuk di hari-hari yang tidak mudah ini. Kita memperlengkapi diri kita sebagaimana firman yang sudah kita dengar. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, untuk menolong kami mengerti untuk apa kami dipanggil sebagai gereja-Mu, Tuhan. Biarlah kami tahu keadaan kami yang ditolong oleh Tuhan, dan keadaan kami seharusnya bagaimana memposisikan hidup kami untuk kami hidup terus berkesinambungan, untuk bersinergi, bersinkron dengan Tuhan, sehingga kami boleh hidup berkemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara bagi Anda yang sudah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan pada hari ini sudah memberkati kita semua. Persembahan adalah suatu bagian worship yang kita bisa beri kepada Tuhan. Jika kita memberi, kita juga akan diberkati. Jika Anda ingin memberi persembahan, Anda boleh scan di QR Code di layanan online kami. Jika Anda ada permohonan doa, Anda boleh scan di QR Code yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.